Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Kali ini topik kita adalah bagaimana mengajar dengan metode hypno-teaching. Hypno-teaching diterapkan kepada siswa. Siap ya? Ya. Hypno-teaching adalah proses pembelajaran dengan menitik beratkan sugesti positif dari guru ke siswa dan siswa ke dirinya sendiri. Hypno-teaching merupakan suatu cara untuk mengkondisikan siswa di awal pembelajaran agar siswa siap dan termotivasi untuk belajar. Prinsipnya satu, identifikasi dulu kebutuhan siswa. Apakah dia dalam keadaan siap untuk hipno atau tidak? Medianya tentu suara, gambar, tulisan, gerak, dan simbol-simbol. Buatkan rencana pembelajarannya, beri afirmasi positif yaitu pengaruh-pengaruh terbaik, visualisasikan sebagai sarana, visualisasi dalam pikiran, kemudian evaluasi dan lakukan refleksi. Tidak semua pembelajaran harus hypno-teaching. Ketika anak mengalami jalan kebuntuan, ketika stres, ketika menghadapi sesuatu yang berat, ketika akan melakukan sesuatu yang berat, baru dilakukan hypno-teaching. Jadi tidak asal memberikan hypno-teaching karena keinginan guru saja. Hypno-teaching harus kondisinya memang betul-betul memerlukan pemecahan masalah. Kemudian cara praktis menghipnosis, suruhlah siswa duduk rileks di bangkunya masing-masing, serileks-rileksnya, bisa di aula untuk duduk atau tiduran serileks-rileksnya. Ajak mereka untuk mengosongkan pikiran sesaat dengan ucapan guru, silakan kosongkan pikiranmu, bayangkan pada titik hitam yang tidak ada apa-apanya begitu. Tarik napas panjang melalui hidung, tahan 35 detik, lalu hembuskan lewat mulut perlahan. Ajak siswa untuk seperti itu, tarik napas panjang, lalu hembuskan lewat mulut perlahan. Lakukan secara berulang-ulang, tarik napas yang ditahan itu tadi selama 35 kali dengan pernapasan yang teratur. Berikan sugesti pada setiap tarikan napas supaya badan terasa rileks, lemas, malas, santai, sugesti sesuai dengan tujuannya apa. Apakah mau ujian, apakah meninggalkan beban, atau menghadapi sesuatu. Lakukan terus menerus dan berulang kata-kata sugesti yang akan membuat siswa nyenyak dan tertidur, nyaman dengan sugesti yang telah diberikan oleh guru, dan perhatikan posisi kepala dari semua siswa. Jangan sampai terjadi sesuatu. Berikan sugesti positif, fokus pada pikiran, PK terhadap pendengaran, pres otak dan pikiran, serta kenyamanan pada seluruh badan. Jika dirasa sudah cukup, bangunkan siswa secara bertahap. Yakin siswa akan mengalami perubahan. Nanti diulang lagi besok siangnya, besoknya diulang lagi. Nanti akan mengendap di alam bawah sadar anak dan anak akan berubah. Tapi ingat, ini biasanya untuk menghadapi sesuatu yang dianggap berat yang sebelumnya belum pernah dihadapi oleh siswa. Contohnya mau ujian nasional, menghadapi lomba dan seterusnya. Kunci pembelajaran hypno-teaching itu terletak pada motivasi positif. Maka guru harus pandai memilih kata-kata motivasi positif. Guru harus sabar, harus ada pemeranan seolah-olah siapa. Fokus pada inti, adakan ice breaking untuk mengalihkan konsentrasi siswa, kemudian penyimpulan dan refleksi. Refleksi dilakukan untuk bagaimana Anda sudah tenang, sudah siap menghadapi lomba, sudah tidak tertekan lagi. Ayo kita menghadapi situasi yang berat seperti ini dan seterusnya. Adakan itu berulang-ulang dengan motivasi positif.
Nah, ada strategi hypnoteaching yang perlu diperhatikan oleh guru atau pendidik. Yang pertama, strategi survival. Anak diajak dalam keadaan darurat. Mungkin lapar, mungkin tempat yang jauh, mungkin kesasar, sugesti akan masuk. Lalu hadapkan dengan kondisi terkini, kondisi sekarang yang penuh gejolak di kota dan sebagainya. Lalu masuklah lewat pengalaman orang lain, pengalaman kita sendiri. Yang keempat, lewat cara asosiasi. Asosiasikan matahari dengan kehidupannya, asosiasikan bulan, asosiasikan air, pohon, sungai. Lalu bisa lewat strategi target terdekat, seperti minggu depan akan lomba, dan seterusnya. Bisa lewat pemokusan pikirannya difokuskan ke dalam untuk apa. Kemudian bisa lewat visualisasi, jadi si anak diajak untuk memvisualkan kesuksesan, seorang akan memberikan hadiah ke Anda dan seterusnya. Lalu bisa lewat kinestetis, lewat gerak. Pemberian motivasi diberikan ketika anak dalam bergerak, ketika loncat omongkan motivasinya. Lalu bisa lewat audio, suara, dan seterusnya. Selamat menghipnoteaching. Demikian pertemuan kita, semoga Anda mampu hypnoteaching. Salam Kak Yatno Bintang.